Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekarang kita akan belajar tentang PHP. Apa sih PHP itu? Nah, ini resource-nya dulu. Ya, PHP documentation bisa kita akses secara online pada http www.php.net manual English, atau yang offline-nya bisa download juga, yaitu php.net kita get php enhance english.chm. Nah, atau enggak dari id.php.net mirror-nya. Nah, ini bisa di-download dan jalankan secara offline. Ada online offline-nya. Nah, selain ini juga kita menggunakan Witrisco yang PHP. Oke. Selanjutnya, apa sih itu PHP? Ya, PHP itu kependekan dari Hypertext Preprocessor, yaitu bahasa pemrograman yang bersifat open source dan banyak digunakan dalam pengembangan sebuah web yang bisa digunakan bersama-sama dengan HTML. Jadi, PHP ini bisa di-include bersama HTML dan CSS juga sekalian. Nah, apa itu PHP? Nah, PHP ini dirancang untuk membentuk web dinamis. Nah, kalau hanya sekedar HTML cuma statis saja, kalau PHP ini bisa dinamis. Nah, memiliki fungsi yang sama dengan ASP, Cold Fusion, atau Perl. Nah, diciptakan oleh Rasmus Lerdope pada tahun 1994 dari script Perl. Jadi dasarnya itu dari Perl. Nah, dapat berkomunikasi dengan database. Nah, itulah makanya dia dinamis, dia ada koneksi dengan database seperti MySQL atau yang lainnya. Nah, awal dirancang itu bekerja melalui server Apache. Namun, akhirnya bekerja dengan PWS atau IIS. Nah, kalau IIS ini punyanya Microsoft. Nah, kode PHP berposisi sebagai suatu tag dalam dokumen HTML. Jadi, PHP itu ada dalam tag HTML. Jadi, tetap menggunakan header HTML dan lain-lainnya. Nah, mengapa PHP? Nah, PHP ini adalah sebuah bahasa pemrograman yang open source. Jadi, dapat diakses oleh siapa saja dan dapat direkayasa oleh siapa saja tanpa perlu izin dari yang lainnya. Beda dengan bahasa pemrograman kayak dulu BlackBerry atau uh, dari Microsoft kayak ASP dan lain-lainnya. Nah, PHP itu merupakan web-based server scripting yang paling banyak digunakan. Paling banyak digunakan tuh bahasa program PHP. Nah, banyak hosting yang mendukung baik berbayar maupun gratis. Nah, di sini kenapa sih banyak pengguna PHP? Karena dukungan dari hosting-hosting tempat menyimpan data itu banyak yang mendukung PHP, sehingga kita tidak perlu menginstal, nah langsung sudah disediakan oleh hostingnya. Nah, mengapa PHP? Bisa kita lihat dari uh, diagram ini, ada banyak banget bahasa pemrograman yang digunakan, seperti PHP, ASP.NET, Java, Static File, Cold Fusion, Ruby, Perl, Python, JavaScript, Erlang, MipaScript. Nah, dari persentase penggunaan bahasa pemrograman dalam pembuatan website, nah PHP itu ada di peringkat pertama dengan 81,6%. Ini berdasarkan witretext.com yang pada tahun 2015. Nah, mengapa PHP? PHP itu paling populer. Siapa aja sih pengguna PHP itu? Seperti kita tahu Facebook, setiap hari kita bersosial media dengan Facebook, Baidu.com kayak punyanya Cina, Wikipedia. Nah, ini bagi mahasiswa yang sering cari referensi, ini pasti cari di Wikipedia, QQ.com, Twitter, Taobao, ini jual situs jual beli di Cina, Sina.com dan CN, Viki.com, AliExpress juga sama, punyanya Jack Ma. Nah, ada Tmall.com. Nah, mengapa PHP? Hampir beberapa banyak framework itu menggunakan dasarnya itu PHP. Seperti kita tahu itu ada WordPress, ada Joomla, Drupal, Magento. Magento ini kayak apa namanya? E-commerce, blogger dan lain-lainnya itu semua menggunakan bahasa pemrograman PHP. Nah, seperti ini juga ada beberapa situs menggunakan WordPress seperti wordpress.com, wordpress.org, Conservative Tribune,
time.com, XDA Developer, TechCrunch, ExoClick, Vmissionware, Bitly itu menggunakan WordPress. Nah, di mana WordPress itu dasarnya itu di PHP. Nah, ini tag-tag dasar PHP, yaitu pembuatan doc type HTML. Nah, ini tag-tag HTML yang kita pelajari sebelumnya. Di dalam head itu ada title, kita bikin contoh example. Nah, ini tutup headnya. Nah, di body, nah PHP itu ada dalam body. Nah, ini tag untuk membuka pemrograman PHP, dan ini penutupnya menggunakan. Nah, echo ini sama kayak friend, jadi kita menampilkan apa yang kita mau tampilkan itu dalam echo. Di dalamnya itu ada string hi I'm a PHP script. Jadi ini contoh PHP, tag-tag PHP. Oke. Nah, siklus permintaan web dengan PHP. Nah, ini sebagai contoh, ini browser kita bisa menggunakan Mozilla, bisa menggunakan Chrome, bisa menggunakan Explorer dan lain-lainnya. Nah, di sini contohnya ini. Nah, di sini ada URL-nya, yaitu example.com hello.php. Nah, di sini get. Ini perintahnya get. Nah, ini web servernya. Dalam script PHP ada include header-nya, ada header-nya. Jadi, saya tuh ngecek bahwa ini nge-get page-nya, apa nama page-nya. Nah, ini yang akan di-execute. Nah, execute script-nya ini akan ditampilkan dalam bentuk HTML dan dikembalikan ke web browser, akan menampilkan hasilnya, yaitu misalnya echo hello world gitu. Jadi perintah dari web browser tuh mengambil data dari web server. Nah, web server tuh mengexecute script itu menjadikannya HTML dan di-outputkan dalam web browser lagi. Gitu. Jadi server membaca file, menjalankan kode PHP, kemudian hasilnya dibawa ke browser. Nah, browser itu meminta file HTML yang statis. Nah, server yang langsung mengirimkan file HTML tersebut. Jadi yang kita lihat di web browser itu hanya halaman statis. Jadi pengolahannya tetap di web server. Oke, mempersiapkan PHP, apa aja sih yang dibutuhkan untuk menjalankan PHP? Nah, seperti yang kita lihat di sini ada menginstal SMPP, yaitu Cross Apache MySQL Perl PHP. Jadi itu kepanjangannya. Jadi web browser lokal yang digunakan sebagai simulasi server sesungguhnya. Jadi di sini udah terinstall Apache, MySQL, FileZilla untuk transfer data, Mercury sama Tomcat. Jadi yang digunakan untuk menjalankannya itu yaitu Apache, yaitu web servernya. Oke, jalankan. Nah, kalau di Windows jadi di file C XAMPP htdoc itu directory default-nya kalau kita menginstal XAMPP. Nah, URL-nya kalau kita pertama kali menjalankan tuh kita buka localhost. Jadi kalau udah bisa jalan localhost-nya berarti servernya udah jalan. Jadi service yang dibutuhkan pada control panel. Nah, ini Apache. Kalau jalan Apache-nya berarti sudah bisa dijalankan. Nah, ini struktur sintak PHP. Jadi cara penulisan kode PHP. Yang pertama itu ini yang kita lihat bisa tadi itu awalnya echo itu untuk menampilkan, jadi menampilkan hello world. Nah, kalau kita ditaruh script-nya bisa menggunakan script language PHP. Nah, menggunakan echo hello world. Nah, kalau ini pasti aktif dalam server PHP. Nah, kalau kita menggunakan seperti ini, nah itu kita perlu men-setting di php.ini-nya, karena kita harus menyesuaikan tag-tag yang digunakan untuk membuka dan menutup file PHP-nya. Bisa tinggal tanda tanya saja atau pakai persen. Ini kita setting di php.ini. Oke. Nah, di sini ada contoh komennya, yaitu single line comment, menggunakan slash atau menggunakan hashtag untuk single line-nya. Kalau dia multiple line, menggunakan slash sama bintang. Tutupnya kebalikannya, itu bintang slash. Ya, seperti itu. Itulah pengenalan awal untuk PHP. Kalau ada pertanyaan, silahkan diklik di komen. Oke, terima kasih.